Hai Sobat Megen, salam Maitreya. Berbahagia sekali pada hari ini kita bertemu kembali di dalam Dharma Hati Maitreya. Sobat Megen, seperti biasa sebelum kita memulai pembahasan kita, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur atas kebesaran rahmat kasih Tuhan, Maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, Maha kebajikan dari Bapa dan Ibu Guru Suci, welasasi dari para sesepuh dan para pandita, juga terima kasih atas ketulusan daripada Sobat Maigen yang mendengarkan. Baik Sobat Maigen, ini adalah video ketiga, video dari Dharma Hati Kasih. Kemarin kita sudah membahas hati kasih, perilaku kasih, dan hari ini yang terakhir kita akan membahas tentang wajah kasih. Bagi Sobat Maigen yang belum menonton pembahasan tentang hati kasih dan perilaku kasih, Sobat Maigen boleh nonton kembali di sini. Oke, Sobat Maigen, tanpa panjang lebar, kita langsung mulai masuk ke pembahasan kita. Kita lihat slide-nya. Di wajah kasih dari Buddha Maitreya adalah buah hasil pembinaan Buddha Maitreya. Kalau misalnya kita ambil perumpamaan, kita menanam buah mangga, mangga yang sudah matang dan siap dipetik, itu adalah hasil. Sebelum mendapatkan buah mangga ini, hasil buah ini, maka di awalnya kita harus ada pembibitan dulu, terus kita rawat, dia tumbuh, dia membesar, terus dia berbunga, lalu akhirnya berbuah, dan buahnya matang dan siap dipanen. Itu adalah buah hasil. Jadi begitu juga dengan wajah kasih dari Buddha Maitreya. Wajah kasih dari Buddha Maitreya itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhir pembinaan dari Buddha Maitreya selama berkapa-kapa kehidupan menjalankan, mengamalkan metode kasih. Ya, memancarkan hati kasih dan mempraktekkan perilaku kasih. Dari Buddha Maitreya terus mempraktekkan hati kasih, lalu mempraktekkan perilaku kasih dari satu kehidupan ke satu kehidupan, dari satu kalpa ke satu kalpa, sampai akhirnya Buddha Maitreya bisa memancarkan wajah kasih. Jadi gampangnya adalah wajah kasih itu akan terpancar keluar kalau kita sudah memiliki hati kasih, kalau kita sudah mempraktekkan perilaku kasih, maka dengan sendirinya wajah kasih akan terpancar dari dalam diri kita. Baik Sobat Maigen, sebelum panjang lebar kita membahas tentang wajah kasih dari Buddha Maitreya dan bagaimana kita mengamalkannya, ada baiknya kita rasakan dulu wajah kasih dari Buddha Maitreya. Masih ambil contoh intuisi pribadi saja ya. Jadi berapa minggu yang lalu kebetulan saya lagi sakit. Seperti biasa di waktu itu banyak orang yang demam, batuk, pilek, lalu badannya sakit. Sampai sekarang pun masih ada sedikit serak-seraknya. Itu dari flu-nya masih belum sembuh total. Nah, dalam kondisi yang lagi sakit, demam, badan pegel, batuk, pilek, tentu itu akan membuat mood kita menjadi down juga. Itu akan membuat hati kita terbebani, susah untuk bahagia, susah untuk menjadi good mood. Nah, setiap kali saya lewat altar lantai 3, itu ada patung Buddha Maitreya dengan senyumnya yang sangat luar biasa. Senyum kasihnya yang penuh dengan kehangatan. Lalu sebelum melakukan apa-apa, saya berdiri dulu di hadapan altar melihat pratima Buddha Maitreya. Saya fokus kepada senyumnya. Semula yang badan ini sudah sakit-sakit, hati pun sudah nggak enak.
Begitu melihat senyum Buddha Maitreya 5 menit, 10 menit, 15 menit, terasa hati itu menjadi hangat. Terasa ada energi positif yang masuk ke dalam diri. Terasa seolah-olah kasih Buddha Maitreya menjamah hati Hosea. Pelan-pelan Hosea bisa ikut tersenyum dengan Buddha Maitreya. Semakin melihat Buddha Maitreya, semakin merasa senyumnya itu semakin manis, semakin hangat, semakin penuh dengan kasih. Maka dengan sendirinya, Hosea melihat wajah kasih Buddha Maitreya, ujung-ujungnya ikut tersenyum juga. Nah, Sobat Maigen, kalau kita suka kepada satu artis yang cantik, yang tampan, dia tersenyum, lalu kita lihat fotonya, semakin lihat, reaksi yang kita rasakan itu berbeda dengan kita melihat wajah kasih dari Buddha Maitreya. Artis yang tampan, yang cantik itu semakin melihat sampai satu titik, kita akan merasa jenuh. Kita akan merasa biasa saja. Inilah yang membedakan wajah kasih dengan senyuman biasa. Senyuman biasa, pertama kali kita melihat, kita akan senang. Tapi wajah kasih, semakin kita lihat, kita akan semakin bahagia, kita akan bisa ikut tersenyum dengan wajah kasih Buddha Maitreya. Ini yang Hosea rasakan. Hosea juga yakin dari Sobat Maiken pernah merasakan kehangatan dari wajah kasih Buddha Maitreya. Baik, Sobat Maiken, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada beberapa tempat. Hosea ambil 3 tempat. Ya, banyak sekali kesaksian-kesaksian yang terjadi di 3 tempat ini. Sehingga orang-orang begitu melihat wajah kasih Buddha Maitreya, sampai akhirnya mereka bisa bahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Tempat yang pertama itu adalah di Emei, di Taiwan, yaitu di pusat wadah ketuhanan dunia kita. Dari gambar ini adalah patung Buddha Maitreya yang berada di pintu gerbang yang paling depan, yang bila ada tamu datang berkunjung ke Mahawihara Emei ini, maka pertama kali yang mereka lihat adalah patung Buddha Maitreya dengan senyuman wajah kasih yang membentangkan 2 tangan welcome kepada para pengunjung. Nah, dulu waktu saya masih di Emei, masih di Taiwan, ada namanya open house. Nah, open house itu adalah kita membuka pintu wihara sehingga orang-orang di luar, bukan hanya umat, bisa masuk berkunjung dan menjalin sebab jodoh dengan Buddha Maitreya. Nah, Sobat Maigen, titik ini, spot ini, Buddha Maitreya yang welcome ini, itu banyak sekali orang berfoto di sana. Dan itu merupakan salah satu titik spot yang paling ramai, di mana orang-orang itu berfoto dengan Buddha Maitreya. Dan kebetulan Hosea lagi jaga di depan, di pintu masuk itu, Hosea bisa melihat dari anak-anak, sampai orang tua, sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek. Begitu mereka berfoto dengan Buddha Maitreya welcome ini, mereka ikut bahagia. Banyak juga orang-orang yang memegang kakinya Buddha Maitreya, jubahnya Buddha Maitreya, sambil menatap wajah kasih dari Buddha Maitreya, dan mereka tersenyum bahagia. Inilah pancaran wajah kasih dari Buddha Maitreya yang luar biasa. Hanya dengan melihat wajah kasih dari Buddha Maitreya, kita bisa ikut tersenyum. Sobat Maigen, Anda juga boleh coba. Cobalah, lihatlah wajah kasih Buddha Maitreya. Rasakan cinta kasihnya, rasakan kehangatannya. Dan tersenyumlah bersama Buddha Maitreya. Dan terakhir, bahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Silakan coba. Lalu kita lihat tempat yang kedua, itu ada di Mahawihara Medan, Cemara Asli.
Ya, di lantai pertama juga ada patung kayu dari Buddha Maitreya. Dan di Mahavihara Medan Cemara asli ini, itu juga terbuka untuk masyarakat umum. Siapa saja yang sampai ke sana boleh masuk dan berkunjung ke dalam Mahavihara. Dan di lantai pertama, di patung Buddha Maitreya itu, banyak sekali orang berfoto dengan Buddha Maitreya. Bahkan saya pribadi pernah melihat mereka yang dengan latar belakang yang berbeda, dengan agama yang berbeda, status sosial yang berbeda, suku, ras yang berbeda, mereka pun foto bersama dengan Buddha Maitreya. Saat mereka berfoto dengan Buddha Maitreya, mereka tersenyum sangat bahagia. Ada juga mereka melihat wajah kasih Buddha Maitreya, mereka memeluk, memegang patung Buddha Maitreya, mereka ikut tersenyum dengan Buddha Maitreya, dan mereka bahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Sobat Maigen, inilah luar biasanya pancaran wajah kasih dari Buddha Maitreya. Wajah kasih Buddha Maitreya itu sudah melampaui suku, ras, agama, dan budaya. Karena di hati setiap umat manusia mendambakan kebahagiaan. Dan Buddha Maitreya melalui wajah kasihnya yang penuh dengan kebahagiaan itu masuk ke dalam hati setiap insan manusia yang membutuhkan kebahagiaan, yang mendambakan kebahagiaan. Di sanalah hati umat manusia tersentuh. Di sanalah mereka berbahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Mereka tersenyum bersama dengan Buddha Maitreya. Mereka tidak merasakan adanya perbedaan karena latar belakang yang berbeda. Tapi semua orang masuk ke dalam satu suasana yang sama, yaitu suasana kekeluargaan, kehangatan, dan kebahagiaan. Berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Inilah hebatnya wajah kasih dari Buddha Maitreya. Oke, Sobat Maigen, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Pusdiklat Buddhis Maitreya Wira yang ada di Jakarta. Nah, bagi Sobat Maigen yang tinggal di daerah Jakarta tentu kenal tempat ini. Pusdiklat Buddhis Maitreya Wira. Di lantai pertama juga ada sebuah patung Buddha Maitreya yang terbuat dari kayu. Dan patung Buddha Maitreya ini juga merupakan salah satu titik spot foto bagi semua orang yang berkunjung di Pusdiklat Buddhis Maitreya Wira. Saya pribadi sudah melihat banyak orang yang dari latar belakang berbeda juga, dengan status sosial yang berbeda. Mereka juga dengan bahagia berfoto dengan Buddha Maitreya. Mereka begitu melihat wajah kasih Buddha Maitreya, mereka juga tersenyum bersama dengan Buddha Maitreya. Mereka berbahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Dan di patung ini banyak sekali dari umat-umat kita sampai tidak umat kita, mereka begitu melihat senyuman kasih dari Buddha Maitreya. Mereka memegang tangan Buddha Maitreya, mereka mengelus perutnya Buddha Maitreya. Nah, ada juga yang sampai memeluk Buddha Maitreya dan mereka sambil berdoa dan mereka sambil tersenyum bahagia. Sobat Maigen, ini adalah cara yang sangat simpel di mana Buddha Maitreya menuntun kita menuju kebahagiaan. Sobat Maigen, dari sini Buddha Maitreya mengajarkan kepada kita, ada satu cara kalau kita mau bahagia. Saat hati kita galau, saat hati kita di dalam kondisi bad mood, saat kita tidak berdaya dengan penyakit dalam diri kita, saat kita tidak berdaya atas diri kita, carilah senyuman Buddha Maitreya. Lihatlah wajah kasih Buddha Maitreya. 5-10 menit, setengah jam, tanpa kita sadari, kita akan tersenyum bersama dengan Buddha Maitreya. Dan sampai ujungnya, kita akan bahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Inilah kekuatan kasih dari Buddha Maitreya yang selalu standby 24 jam, Sobat Maigen. Kapanpun kita membutuhkan kasih Buddha Maitreya, dimanapun kita membutuhkan kasih Buddha Maitreya, kita cukup mencari foto Buddha Maitreya,
Kita cukup melihat patung Buddha Maitreya. Kita lihat wajah kasihnya Buddha Maitreya. Maka Buddha Maitreya akan membantu kita. Buddha Maitreya dengan kasihnya akan menuntun kita terbebas jauh dari kegelisahan batin, penderitaan hati, menuju hati yang bahagia dan melewati hari yang penuh dengan senyuman. Sobat Maigen, ini adalah salah satu cara Buddha Maitreya mencintai kita, maka manfaatkanlah dengan baik-baik. Jose secara pribadi juga sangat-sangat sering menggunakan metode ini. Tiap kali Jose lewat altar lantai 3 Pusikat Buddhis Maitreya Wira, Jose akan berhenti sebentar, memberikan hormat, lalu melihat wajah kasih dari Buddha Maitreya. Seolah-olah semua kesusahan hati itu dengan cahaya kasih Buddha Maitreya dilenyapkan, dihilangkan dari hati Jose. Silahkan dicoba. Oke, Sobat Maigen, kita lanjut. Kita lihat slide selanjutnya. Senyuman kasih itu adalah sebuah kunci sukses dalam bertugas dan berkomunikasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam kita menjalankan tugas, dalam kita menghadapi manusia, dalam kita bersosialisasi dalam masyarakat, maka jadikanlah senyuman kasih sebagai kunci sukses kita. Gampangnya gini, kita lebih suka melihat orang yang tersenyum atau orang yang bermuka pareng. Saya yakin jawaban 100% dari Sobat Maigen adalah lebih suka melihat orang yang tersenyum. Saat kita datang ke sebuah tempat, kita bertemu dengan satu orang atau sekelompok orang, lalu kita memberikan senyuman atau sekelompok orang itu memberikan senyuman, maka kita akan merasa kita diterima. Kita akan merasakan kehangatan di dalam hati. Dibandingkan dengan yang bermuka pare, kita melihat orang itu bermuka pare, atau sekelompok orang itu bermuka pare, maka dalam hati kita tidak nyaman. Kita akan menghindar, kita akan pergi dari tempat itu. Ini secara sangat manusiawi saja. Orang-orang di dunia ini tak peduli latar belakangnya seperti apa. Dalam hati terdalam mereka, mereka akan lebih senang kalau bertemu dengan orang yang tersenyum. Maka senyuman kasih, tersenyum, itu adalah kunci sukses dalam kita bertugas dan menjalin hubungan sesama manusia. Dalam kita berkomunikasi. Kenapa ya di dalam bertugas, dalam kita berkomunikasi menghadapi sesama, banyak sekali masalah-masalah. Banyak sekali crash-crash yang terjadi yang sebenarnya tidak perlu. Salah satu jawabannya adalah karena kita tidak menghadapi semua itu dengan senyuman kasih. Kalau kita memulai dengan senyuman kasih, maka kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Kenapa bisa membangun hubungan yang harmonis? Seperti yang di awal saya sudah sebutkan, waktu kita memancarkan senyuman kasih itu adalah buah akhir dari hati kasih, perilaku kasih. Maka dengan sendirinya, dengan otomatis waktu kita memancarkan wajah kasih, senyuman kasih, itu di dalamnya ada hati kasih dan perilaku kasih. Maka dalam waktu kita bertugas, kita juga menyertakan hati kasih waktu kita bertugas. Kita juga menyertakan perilaku kasih dalam kita bertugas. Maka saat kita berkomunikasi, kita juga menyertakan hati kasih dan perilaku kasih saat kita berkomunikasi. Maka senyuman kasih ini akan membuat suasana menjadi lebih harmonis antara sesama manusia. Inilah metode yang paling to the point, yang paling simple yang diberikan oleh Buddha Maitreya kepada kita dalam kita bertugas dan berkomunikasi, dalam kita menjalin hubungan dengan sesama manusia. Sobat Maigen, mungkin kita belum bisa sampai ke senyuman kasih seperti Buddha Maitreya. It's okay, nggak apa-apa.
Tapi paling tidak kita mulai dari senyuman biasa saja. Senyuman yang tulus. Saat bertemu dengan orang, menyapa seseorang, kita menyapa dengan senyuman yang tulus. Sebenarnya senyuman yang tulus itulah senyuman kasih. Di dalam sebuah senyuman yang tulus itu ada hati kasihnya, itu ada perilaku kasihnya. Kawan Maigen, sebenarnya Dharma Hati Maitreya, Dharma Hati Kasih Buddha Maitreya itu sangat simpel. Dalam bertugas berkomunikasi, just tersenyum tulus saja. Berikanlah senyumanmu yang tulus. Oke, sahabat Maigen, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang wajah kasih. Sebenarnya wajah kasih itu tidak hanya terletak pada mimik ekspresi muka kita. Wajah kasih itu adalah keseluruhan dari diri kita. Saya ambil contoh. Kebetulan dalam beberapa minggu ini, saya lagi menghadapi masalah hati, masalah pribadi. Waktu lagi menghadapi masalah hati, masalah pribadi ini, otomatis membuat mood saya jadi jelek. Otomatis pikiran-pikiran negatif itu lebih banyak, lebih sering muncul. Otomatis aura negatifnya lebih tinggi. Nah, suatu hari saya bertemu dengan seseorang. Begitu seseorang melihat Jose, orang itu berkata, "Wen, kamu lagi ada masalah ya?" Meskipun waktu ketemu orang itu, Jose tersenyum. Tapi dia merasakan aura yang saya pancarkan, itu adalah aura yang lagi kondisi hati yang bermasalah. Jadi wajah seseorang itu adalah keseluruhan. Dari sini kita bisa melihat wajah seseorang. Apakah dia lagi dalam kondisi good mood, happy banget, bersemangat, antusias. Atau dia lagi menghadapi masalah hatinya sendiri. Atau lagi menghadapi masalah beban keluarga, ekonomi, dan lainnya. Itu kelihatan sekali wajah yang tertampak, terpancar dari seseorang atau dari diri kita. Jadi berbicara wajah kasih secara keseluruhannya itu berbicara dari hati kita dan perilaku kita. Nah, di sini kita bisa belajar dari doa berkah yang diberikan Chenden kepada kita yang juga merupakan anugerah dari Buddha Maitreya. Kita diajarkan oleh Maha Sesepuh untuk menjauhi diri dari 10 kejahatan. Menjauhi diri dari membunuh, mencuri, melakukan perilaku atau perbuatan asusila. Jadi tidak membunuh termasuk melalui mulut, yaitu bervegetarian. Apalagi sampai membunuh makhluk hidup yang hidup di dunia ini secara langsung. Mencuri, tidak mengambil yang bukan hak kita. Itu adalah hak orang lain. Tapi saya ambil secara diam-diam. Itu namanya kita mencuri. Asusila, perbuatan asusila. Ya, tentu kita menjaga diri kita sesuai dengan sila. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang asusila. Lalu, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Kita juga menjauhkan diri kita dari kebencian. Lebih baik memaafkan daripada kita membenci seseorang. Karena kebencian itu adalah unsur yang sangat mematikan hati kasih kita. Yang akan membunuh hati kasih kita. Lalu kebodohan batin. Kita harus belajar menjadi orang yang bijaksana. Bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan. Maka dari itu, Sobat Maigen, kita harus banyak mendengarkan kebenaran. Biar kita punya petunjuk, kita punya arah, dan kita bisa semakin arif, dan kita semakin bijak, dan kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Lalu selanjutnya adalah kata-kata jahat. Kata-kata kita jaga. Jangan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang menyakiti orang lain. Setiap kata yang kita keluarkan nusuk ke hati orang lain. Bikin orang lain menderita. Bikin orang lain menangis.
itu adalah kata-kata yang jahat. Lidah bercabang. Lidah bercabang itu tidak jujur. Ngomong sama A beda, ngomong sama B beda. Itu namanya lidah bercabang, tidak bisa dipercaya. Lalu penuh dengan kebohongan, berdusta demi untuk kepentingan pribadi, demi untuk ego diri sendiri, akhirnya berbohong, tidak jujur, tidak apa adanya. Lalu omong kosong, suka membual, suka membesar-besarkan, yang tidak ada dibikin ada. Kalau berita namanya hoak, itu namanya omong kosong. Jadi 10 kejahatan ini yang melalui badan, melalui pikiran kita, hati kita, melalui kata-kata mulut kita, ini kita jauhi. Ini kita stop. Seperti sebuah keran, kita tutup kerannya. Baru airnya tidak mengalir. Karena kerannya sudah ditutup, maka air tidak keluar. Maka sisalah genangan-genangan air yang ada di lantai. Maka dengan satu waktu genangan air ini bisa dibersihkan, bisa dikeringkan karena kerannya sudah tertutup. Tapi kalau kerannya masih dibuka, maka genangan air ini tidak bisa dikeringkan, tidak bisa dibersihkan. Maka Sobat Maigen, langkah pertama Mahasiswa Puang mengajarkan kepada kita untuk menutup keran dari niat-niat negatif ini. Dari perilaku-perilaku negatif ini, dari kata-kata negatif ini, yaitu dengan cara kita menjauhi 10 kejahatan, atau tidak melakukan 10 kejahatan ini, atau tidak melakukan pembunuhan, pencurian, dan perbuatan asusila. Membuang jauh-jauh niat keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Lalu menjaga kata-kata kita yang keluar, tidak ada kata-kata jahat, lidah bercabang, kebohongan, dan omong kosong. Kita stop tidak melakukan semua itu. Maka dengan sendirinya itu berarti kita sudah menutup keran air ini. Keran niat-niat dan perilaku negatif ini. Barulah kita bisa membersihkan genangan air yang tersisa itu. Ini adalah cara kita untuk memancarkan senyuman kasih. Memancarkan wajah kasih. Baik Sobat Megan, kita lanjut ke slide terakhir. Karena wajah kasih ini dia bukan teori ya. Jadi sebenarnya tidak banyak pembahasan yang bisa kita bahas. Wajah kasih itu lebih ke praktek. Hasil yang sudah kita praktekkan. Hasil yang sudah kita rasakan. Yang sudah terpancar dari dalam diri kita. Kalau kita masih belum bisa memancarkan wajah kasih, berarti masih ada PR yang harus kita lakukan. Dari hati kita, dari perilaku kita. Seperti slide yang sebelumnya, dari 10 kejahatan. Kita mulai dari stop melakukan 10 kejahatan. Kita mulai dengan menutup keran air ini. Barulah kita bisa selangkah lebih maju, membersihkan genangan air ini. Begitu juga di dalam memancarkan wajah kasih dan senyuman kasih. Setelah kita stop melakukan 10 kejahatan, barulah sedikit demi sedikit kita bisa memancarkan senyuman kasih, memancarkan wajah kasih. Dengan kita sudah bisa memancarkan senyuman kasih, wajah kasih, maka kita akan sukses di dalam kita bertugas dan berkomunikasi dengan sesama, dalam kita berkarya, kita membangun dunia satu keluarga. Kita bersama-sama Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Membangun masyarakat yang harmonis. Jadi Sobat Maigen, sangat penting sekali bagi kita sebagai siswa Maitreya untuk terus maju, untuk terus memperbaiki diri sehingga kita bisa memancarkan wajah kasih dan senyuman kasih. Oke, kita lihat slide-nya. Ini ada beberapa tip untuk memancarkan wajah kasih. Seperti di awal yang host pernah singgung, di dalam kita bertugas dan berkomunikasi, kita mulai dengan senyuman yang tulus. Mulailah, belajarlah dengan senyuman yang tulus. Waktu bertemu dengan orang, kita berikan senyuman yang tulus. Dalam kita bertugas, kita juga melakukan dengan hati yang tulus.
Maka dengan hati yang tulus, perilaku yang tulus, memancarkan wajah yang tulus, senyuman yang tulus, dengan inilah kita selangkah demi selangkah, kita mulai membangun hubungan sesama manusia yang harmonis. Selangkah lebih besar, kita membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Itu adalah tip yang pertama. Tip yang kedua, juga pernah dari host sebutkan, waktu lagi mumet, lihatlah wajah kasih Buddha Maitreya. Untuk mendapatkan foto Buddha Maitreya sudah sangat gampang sekali. Apalagi foto yang berasal dari tanah suci Ame, yaitu foto Buddha Maitreya yang 72 meter. Itu gampang sekali kita dapatkan di internet. Downloadlah salah satu yang Anda suka, yang Sobat Maigen suka. Saat lagi mumet, lagi bad mood, badan lagi sakit, lagi tak berdaya, bukalah HP, lihatlah foto Buddha Maitreya. Atau datanglah ke wihara, di lantai 1 ada patung Buddha Maitreya, di lantai 3 juga ada patung Buddha Maitreya. Kita bisa meluangkan sedikit waktu kita 10 menit, 15 menit untuk memandang wajah kasih Buddha Maitreya. Dengan demikian, kita akan tersenyum bersama dengan Buddha Maitreya dan kita akan bahagia bersama dengan Buddha Maitreya. Sobat Maigen, ini tip yang simple tapi hasilnya luar biasa. Inilah luar biasanya wajah kasih Buddha Maitreya. Terakhir, sebagai kesimpulan, baik Sobat Maigen, dalam misi kita yang sangat besar, membantu Buddha Maitreya mewujudkan dunia satu keluarga. Dalam perjuangan kita menjadi seorang pengasih yang memancarkan hati kasih, perilaku kasih, dan wajah kasih. Dalam kita bertugas, berkarya untuk menjalin sebab jodoh yang baik dengan seluruh umat manusia. Dan kita membangun sebuah masyarakat yang harmonis, hubungan sesama manusia yang harmonis. Mari kita mulai dari senyuman kasih. Hanya dengan senyuman kasih baru bisa menggugah hati orang lain, mengetuk hati orang lain. Karena senyuman kasih adalah kunci sukses dalam kita bertugas, berkarya, berkomunikasi dengan sesama manusia. Hanya manusia yang bisa menggugah manusia. Mari, wahai Sobat Maigen, siswa Maitreya, kita mulai dari senyuman kasih. Baik, pembahasan video kita tentang wajah kasih Buddha Maitreya sampai di sini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama memanjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, maha cinta kasih dari Buddha Maitreya, maha kebajikan dari Bapak dan Ibu Guru Suci, welas asih dari para sesepuh dan para pandita, juga terima kasih atas ketulusan daripada Sobat Maigen yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa seperti Buddha Maitreya selalu memancarkan wajah kasih. Salam Maitreya, salam Dharma Hati Maitreya. Bye.